Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, dan kita telah sampai di halaman 25 Iqra 6. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada kesempatan hari ini, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pelajaran kali ini kita akan belajar berhenti pada huruf-huruf dengan suara rendah ya. Apabila kita berhenti. Ya, contohnya seperti huruf H di sini. Kita lihat di sini instruksinya. Bila waqaf, suara fat ditekan dan diikuti bunyi H dengan suara rendah. Jadi ada beberapa huruf ya yang apabila dibaca di ujung itu dengan suara rendah ya, agak tipis suaranya, memberikan hembusan angin dengan hembusan tipis. Seperti apa? Mari kita lihat di sini huruf H ya. Apabila berhenti, sementara sebelumnya berharokat sukun, maka huruf setelahnya dibaca tipis. Contohnya di sini, wal fath. Wal fath ya, ini terdapat di dalam surah Idza Jaa ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath. Jadi setelah disebut huruf ta, fat ditekan dan dibunyikan huruf ha tipis ya. Wal fath. Wal fath. Jadi ada hembusan tipis dari huruf ha ya. Karena huruf H di ujung juga diberikan harokat sukun ya, wal fath. Seperti itu ya. Nanti untuk lebih memudahkan gitu ya, bagi sahabat di rumah bisa mengulang-ulang pelajaran ini atau huruf yang memang dianggap rumit, sehingga kemudian di hari berikutnya atau di waktu yang lain bisa lebih mudah untuk membaca ya. Karena kami juga waktu belajar memang kesulitan menyebutkan cara membaca huruf pada surah Al-Idza Jaa ini ya. Wal fath ya, ini agak rumit, memang harus diulang-ulang. Ya, meskipun demikian, tapi kalau kita ingin bisa lebih baik lagi membaca Al-Qur'an, maka sebaiknya memang kita harus mengulang ya, terus demi hari ya. Agar kita terbiasa sehingga kemudian kita bisa untuk membaca dengan lancar, baik dan juga benar ya. Baik, kemudian kita lihat lagi contoh berikutnya. Huruf sebelumnya berharokat sukun ya, sama seperti ini ya, maka dibaca dengan suara rendah. Wal fajr. Wal fajr. Jadi rohnya disukunkan tapi dengan suara tipis. Wal fajr. Wal fajr. Ya, jadi ada suara ro tapi direndahkan ya, atau ditipiskan. Wal fajr. Kemudian walayalin ashr. Ya, seperti itu ya. Walayalin ashr. Ro-nya dibaca tipis ya. Huruf ya dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Yang ini ya. Maka dibaca walayalin ashr. Ashr. Jadi ro-nya dibaca tipis ya, suara rendah. Walayalin ashr. Ashr. Nanti diulang-ulang ya, agar sahabat di rumah bisa lebih baik lagi kalau mengulang ya. Karena memang namanya orang belajar, selalu diulang-ulang pelajarannya agar bisa terbiasa nantinya sehingga mudah untuk membacanya di kemudian hari ya. Baik, kita lihat lagi di sini contohnya.
wasyaf'i, wasyaf'i. Perhatikan huruf wa terdapat tanda tasdid. Ya, ini tidak perlu dibaca karena kita mulai baca dari sini ya. Kalau kita sambung dari sini ke sini, maka ini berfungsi ya. Ashri wasyaf'i ya. Kalau kita sambung maka huruf tasdidnya ini, tanda tasdidnya maka akan berfungsi. Tapi karena kita membaca di sini, mulai dari sini dan di sini kita hentikan, maka tasdidnya ini tidak perlu kita baca ya, tidak perlu kita sebutkan. Maka kita baca seperti biasa wawnya wasyaf'i. Huruf sya memiliki tanda tasdid, maka ditahan dan ditekan. Wasyaf'i wal watr. Perhatikan. Wasyaf'i, wasyaf'i wal watr. Huruf sebelum huruf ra terdapat ta berharokat sukun. Seperti ini ya. Maka dibaca tipis. Wal watr. Wasyaf'i wal watr. Watr. Huruf ra-nya dibaca rendah atau dibaca tipis ya. Wasyaf'i wal watr. Watr. Kemudian kita lanjut. Sabbih, fasabbih ya, perhatikan huruf ba ini berharokat tasdid, maka ditahan dan ditekan. Fasabbih, huruf ha sukun, maka dibaca tipis ya. Fasabbih bihamdi, bihamdi rabbika. Huruf ba ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid. Fasabbih bihamdi rabbika, rabbika wastaghfir. Perhatikan huruf wa langsung disambung masuk ke huruf sa berharokat sukun. Wastaghfir, wastaghfir. Huruf ha di ujung disebutkan ya, meskipun dibaca suara rendah atau tipis ya. Wastaghfir, huruf ra berharokat sukun, fir tetap disebutkan huruf ha-nya meskipun suara rendah atau suara tipis ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, wastaghfir. Ini potongan huruf surah idza ja ya. Idza ja ya, sebagaimana yang ini ya, wal fath. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kemudian innahu, huruf na ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid atau penekanan. Kemudian huruf hu dibaca 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda u terbalik ya. Tanda u terbalik ini dibaca 2 harokat. Kalau u yang seperti ini maka dibaca 1 harokat. Maka kita baca innahu kana. Huruf K dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat alif yang ini ya. Kana tawwaba. Huruf wa ditahan dan ditekan lalu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Innahu kana tawwaba. Ya, pelajaran tanwin berubah menjadi a itu di halaman ke-24 ya. Silakan sahabat di rumah yang belum mendapatkan pelajaran tentang tanwin apabila berhenti di ujung ayat atau bacaan berubah menjadi a atau fathah ya. Ya, karena seperti itu teorinya ya. Maka tanwin di sini atau an kita rubah menjadi a ya. Ya, tinggal melihat di video sebelumnya di halaman 24 ya, halaman sebelum ini. Innahu kana tawwaba. Jadi ban berubah menjadi ba ya, menjadi a karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan. Lalu dipanjangkan 2 harokat. Tawwaba. Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya sahabat. Takunus sama'u kal muhl. Perhatikan. Takunu.
huruf ku dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. Takunus, huruf nu langsung masuk ke huruf sa berharokat tasdid. Takunus sama, takunus sama, ya, ditahan dan ditekan pada huruf sa. Kemudian huruf ma dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat garis panjang 5 harokat, ya. Takunus sama ukal, sama ukal, huruf K langsung masuk ke huruf lam, disambung ke huruf lam berharokat sukun. Ini huruf ma, ya, harokat u dibaca mu, yang ini harokatnya. Takunus sama ukal muhl, huruf lam dibaca tipis atau suara rendah, ya, karena sebelumnya huruf h-nya berharokat sukun. Kal muhl. Takunus sama'u kal muhl, ukal muhl, huruf lam tetap dibaca, ya, muhl. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Wa takunul jibalu, perhatikan, wa takunu, huruf ku dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. Wa takunul, huruf nu langsung sambung masuk ke huruf lam berharokat sukun ini, ya. Ini huruf lamnya, ini harokatnya. Wa takunul jibalu, jiba huruf ba dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Wa takunul jibalu kal'ih, kal, huruf K langsung sambung ke huruf lam berharokat sukun, masuk disambung ke sini, ya. Jibalu kal'ihn, huruf na dibaca tipis, ya, karena sebelumnya berharokat ha sukun. Kal'ihn, ihn, huruf na yang di ujung tetap dibaca, ya, meskipun disukunkan. Kal'ihn, ihn. Baik, kemudian kita lihat lagi contoh berikutnya. Was-sabirina, perhatikan huruf wa masuk sambung ke huruf so, ditahan dan ditekan lalu dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Was-sabirina, huruf ri dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Was-sabirina, was-sabirina. Kemudian fil, huruf fi langsung sambung masuk ke huruf lam berharokat sukun. Fil ba'sa, fil ba'sa, huruf ba, ya, di depannya terdapat hamzah atau a berharokat sukun, ya, maka dibaca fil ba'sa. Kemudian huruf sa yang ini dibaca panjang 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda garis yang merupakan bacaan tanda panjang 5 harokat, yang ini, ya. Fil ba'sa'i wad-dharra, perhatikan, iwad, huruf wa langsung masuk ke huruf dha, ya, wad, iwad-dha, ya, kemudian ditahan dan ditekan karena di sini terdapat tanda tasdid. Fil ba'sa'i wad-dharra, huruf ra ditahan dan ditekan, ya, wad-dharra. Kemudian huruf ra-nya dipanjangkan kurang lebih 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda bacaan panjang 5 harokat, yang ini, ya. Wad-dharra'i wa hina, fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina, huruf hi dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun atau ya mati. Wahinal, huruf na langsung sambung ke huruf lam berharokat sukun. Wahinal ba's, ba's, huruf sa dibaca tipis, ya, atau dengan suara rendah karena sebelumnya berharokat sukun, ya, huruf sebelumnya berharokat sukun yaitu huruf hamzah atau huruf a ini, maka dibaca tipis atau rendah huruf sa-nya. Wahinal ba's, wahinal ba's,
Seperti itu ya. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Awalam yarau. Perhatikan. Awalam yarau. Huruf ra di ayun sekali karena di depannya terdapat waw sukun atau waw mati. Awalam yarau. Huruf alif di depannya tidak dibaca atau tidak dianggap ya. Awalam yarau. Yarau. Kemudian huruf a harokat i yang ini dibaca ila thairi. Huruf la langsung sambung masuk ke huruf to berharokat tasdid ini ya. Sambung masuk ke huruf to. Awalam yarau ila thairi. Ditahan dan ditekan ya huruf to-nya. Ila thairi. Kemudian diayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun. Ila thairi fawqahum. Huruf fa diayun sekali karena di depannya terdapat waw sukun. Fawqahum. Fawqahum. Kemudian huruf sha dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda garis panjang 5 harokat. Fawqahum saffatiu. Perhatikan huruf fa ditahan dan ditekan lalu dipanjangkan 2 harokat ya karena di atasnya terdapat tanda alif kecil. Fawqahum saffatiu. Kemudian huruf tanwin in harokat in ya, tin bertemu dengan waw bertasdid maka ditahan dan ditekan. Kemudian huruf tanwin innya menghilang melebur masuk ke huruf waw. Contohnya saffatiu tiwayaqbid. Saffatiu tiu ya. Tanwin bertemu waw ya, maka didengungkan. Ditahan dan ditekan kemudian tanwinnya melebur hilang ke huruf waw. Saffatiu wayaqa. Huruf qaf berharokat sukun maka dibaca pantul atau qalqalah. Saffatiu wayaqbid. Bid ya, wayaqbid ya, ini sebenarnya kalau dibaca disambung bidna, tapi karena kita berhenti di sini maka nanya dibaca tipis atau suara rendah ya. Wayaqbid. Wayaqbid. Huruf dha tidak dipantulkan ya karena dia bukan termasuk huruf pantul atau huruf qalqalah. Wayaqbid. Bid. Seperti itu ya. Kalau bisa dilatihankan secara terus-menerus agar sahabat di rumah bisa membaca dengan lancar ya. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. I'lamu. Perhatikan huruf a sukun. Kemudian huruf mu dibaca panjang 5 harokat ya. Wawnya ini tidak dibaca ya. Waw yang sukun ini. Kemudian alifnya di depan juga tidak dibaca ya. Huruf mu-nya ini dipanjangkan 5 harokat ya. Karena terdapat tanda bacaan panjang 5 harokat. I'lamu annamal. Huruf na ditahan dan ditekan. Lalu huruf ma-nya disambung masuk ke huruf lam berharokat sukun ini. Annamal. Annamal hayatu. Perhatikan huruf ya dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil ya. Annamal hayatud. Huruf tu langsung sambung masuk ke huruf dal berharokat tasdid ini. Hayatud dunya. Annamal hayatud dunya. Hayatud dunya. Huruf ya dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Hayatud dunya. La'ibu. Tanwin un harokat tanwin un bertemu dengan waw ditahan dan ditekan, kemudian tanwinnya atau unnya menghilang melebur masuk ke huruf waw ya, seperti yang pelajaran tadi. La'ibu walahu ya, sama seperti ini juga ya. Ditahan tekan kemudian huruf tanwinnya melebur menghilang ke huruf waw.
la'ibu wa lahu wa zinah, la'ibu wa lahu wa zinah. Kita ulang. La'ibu wa lahu wa zinah. Huruf zi dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. La'ibu wa lahu wa zinah. Kemudian harokat tanwin un di ujung yang ini ya, huruf ta marbutah dirubah menjadi ha sukun karena kita berhentikan bacaan di sini ya, di ujung ini. Maka teorinya ta marbutah berubah menjadi ha sukun ya. Apabila bacaan berhenti, maka ta marbutah yang ini berubah menjadi ha ya. Jadi taknya tidak dibaca lagi. La'ibu wa lahu wa zinah. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut lagi. Kita baca contoh berikutnya. Istofahu. Perhatikan huruf so berharokat sukun. Istofahu, huruf fa dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Istofahu alaikum, huruf la diayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun. Alaikum. Istofahu alaikum wa zadahu. Perhatikan huruf za dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Wa zadahu. Kemudian huruf hu dibaca panjang 2 harokat karena di atasnya terdapat harokat u terbalik. Ya, harokat u biasa seperti ini 1 harokat. Yang terbalik begini ini 2 harokat ya. Wa zadahu. Wa zadahu bastatan. Perhatikan huruf sa berharokat sukun. Bas to, ini huruf to ya, perhatikan. Bas to tanwin an, huruf harokat tanwin an bertemu dengan huruf fa, maka didengungkan dan disamarkan. Bas to fil, huruf fi langsung sambung masuk ke huruf lam berharokat sukun. Bas to fil ilmi. Ya, perhatikan. Bastatan fil ilmi. Fil ilmi. Bastatan fil ilmi. Kemudian ini huruf waw langsung sambung masuk ke huruf lam berharokat sukun. Ini huruf lam ya. Wal ini huruf lam. Wal jism. Wal jism. Huruf mimnya dibaca suara rendah atau suara tipis ya, karena sebelumnya berharokat sukun. Huruf sa-nya berharokat sukun. Fil ilmi wal jism. Fil ilmi wal jism. Kita ulang dari sini. Istafahu alaikum wa zadahu fil ilmi wal jism. Baik, seperti itu ya sahabat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran pada kesempatan hari ini, silakan layangkan di kolom komentar ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kemudahan dan kelancaran kepada kita sekalian, serta senantiasa memberi taufik dan juga hidayah. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.